Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. La ilaha la mawjuda illallah la ma'buda illallah la 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 illallah Bismillah. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada hari ini kami dari Idhar Kota Bandung, Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya, dapat menemui kembali pemirsa Bandung TV dan pada acara Riyadhatun Nafsi, dan pada hari ini telah hadir di studio narasumber yaitu Pangersa Al-Mukarram Kiai Haji Harsono. Beliau adalah pembina Hamidah Bandung Raya, sesepuh Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya, dan beliau juga adalah pimpinan Pondok Pesantren Durwatul Huda Banjaran. Hadir pula Pangersa Ajengan Kiai Haji Yayat Hidayat, beliau ketua Idhar Bandung Raya dan pimpinan Pondok Pesantren Barakatul Huda Al-Barokah. Al-Barokah, mohon maaf Ajengan. Dan telah hadir pula di studio para bidadari bidabawi surga. Dari mana ibu-ibu? Majelis itu. Maka dikenalkan ke jamaahna teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Aminah, Ketua Majlis Taklim Abdurrahman, dan ini Majlis Taklim Abdurrahman yang alamatnya di Kertasari RT 5 RW 7 Karang Pamulang Mandara Jati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang maju? Taklim Abdurrahman hadir. Wah. Abdurrahman oke. Ida. Asal kompak ya punya. Turun kalau. Bahwa saat ini sebagian umat Islam sedang berangkat melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu 1 jam ke depan bersama
Kiai Haji Harsono Soekardi, kita akan membahas tentang keutamaan ibadah haji. Dan tapi sebelum dilanjutkan ke materi, kita ikuti yang satu ini. Sabar ya. Pemirsa Bandung TV, masih bersama kami Idhar Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya di acara Riyadotun Nafsi Bandung TV. Bandung TV. Keutamaan ibadah haji, terlebih dahulu ada sambutan dari Ketua Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya, Kiai Haji Yayat Hidayat. Beliau akan menyampaikan program-program dari Idhar. Mangga Kang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Pemirsa Bandung TV dimanapun berada, wabil khusus para jamaah Majelis Taklim Abdurrahman, dan wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Harsono, guru kami dan pengasuh pembimbing kami terutama di Idhar. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di studio Bandung TV dalam rangka yaitu melaksanakan salah satu syiar Islam. Mudah-mudahan di pagi yang penuh berkah ini di hari Jum'ah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Pada kesempatan ini saya mengenalkan diri, yaitu nama Haji Yayat Nurul Hidayat. Kalau di pesantren dipanggil oleh santri itu ada Kang Anom gitu. Karena kenapa disebut Kang Anom? Karena di pesantren ada orang tua kami katanya dipanggilnya Akang Sepuh, dan kalau saya dipanggilnya Kang Anom. Jadi kalau kolot-kolot gitu. Jadi kalau ada tamu ke pesantren ditanya teh mau ke Akang Sepuh mau ke Kang Anom gitu. Kebetulan saya diamanahi oleh pengurus Hamidah Bandung Raya menjadi mengenah kodoi. Menah kodoi nyaita Idhar. Idhar berkepanjangan dari Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya. Idhar hadir, alhamdulillah mempunyai program-program, baik program jangka panjang atau program jangka pendek. Di antaranya program jangka pendek yang sudah alhamdulillah yang sudah berjalan, alhamdulillah bisa bekerja sama yaitu dengan Bandung TV gitu ya, setiap hari Jumat. Alhamdulillah ini adalah merupakan suatu kebanggaan untuk Idhar. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya untuk umat semua gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan insyaallah program Idhar akan melaksanakan yaitu parade dakwah Idhar Sebandung Raya. Insya Allah mulai di bulan Muharram. Maka untuk itu kepada seluruh khususnya anggota Dai Sebandung Raya supaya bisa mendukungnya dengan program Idhar ini. Alhamdulillah Idhar mempunyai anggota kurang lebih 130 dai Hamidah Bandung Raya. Barangkali ibu gitunya, ibu semua di Majelis Taklim khususnya kalau ada momen-momen untuk keperingatan semacam Muludan atau Robajan memerlukan ustadz begitunya, memerlukan dai, insya Allah Idhar insya Allah akan di Idhar ada banyak para dai Idhar, insya Allah sudah tidak diragukan lagi gitu nanti. Mohon doanya, mudah-mudahan Idhar
ke depan mudah-mudahan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan hadirnya Idhar, di antara visi dan misinya yaitu untuk membumikan kalimah thayyibah yang telah diwariskan oleh guru kami yaitu Waajengan di Manon Jaya, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, demikian sambutan dari Ketua Idhar Bandung Raya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kang Ajengan untuk menyampaikan tentang keutamaan ibadah haji. Apa saja itu Kang? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ahinal kiram, moderator yang saya hormati, ahinal kiram, Ketua Idhar yang saya hormati, ibu-ibu dari Majelis Taklim Abdurrahman yang saya hormati, dan tidak lupa pemirsa Bandung TV yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menjelaskan keutamaan ibadah haji, kita harus tahu dulu apa yang disebut ibadah haji. Menurut Syekh Said Sabiq, definisi haji itu qasdu Makkata li adai ibadati tawafi was-sa'i wal wuqufi bi Arafata wa sairil manasiki istijabatan li amrillah wa ibtigha'a mardatih. Artinya bermaksud ke tanah suci Makkah. Jadi bukan ke Madinah, bukan ke Jeddah, bukan ke Riyadh, tapi ke tanah suci Makkah. Karena di Makkah ada Masjidil Haram, dan di dalam Masjidil Haram ada Baitullah, ada Ka'bah. Bermaksud ke tanah suci Makkah untuk apa? Ada yang ke tanah suci Makkah untuk jadi TKW ya Bu ya. Untuk mencari pekerjaan. Tapi di sini li ada ibadati tawaf, untuk melaksanakan ibadah tawaf. Wassa'i, dan ibadah sa'i. Wal wuqufi bi Arafah, dan wukuf di padang Arafah. Wasairil manasik, dan yang lainnya dari beberapa ibadah haji, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, termasuk melempar jamarat. Kenapa dilaksanakan ibadah tersebut? Istijabatan li amrillah, semata-mata karena untuk memenuhi perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Wabtigha'a mardatih, dan untuk mencari keridhaan Allah. Jadi kita kalau ibadah haji niatnya yang tepat Bu ya. Pertama, istijabatan di amrillah, ya Allah, saya berangkat haji untuk melaksanakan perintahmu. Dan yang kedua, wabtigha'a mardatih, untuk mencari keridhaan Allah. Sebab ketika melaksanakan ibadah haji banyak yang tidak ikhlas. Dengan demikian di dalam Al-Quran surah Ali Imran 97 ada redaksi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada walillah, karena Allah. Wajib ibadah haji bagi orang yang mampu di jalannya. Kalau wa aqimus shalah tidak pakai redaksi lillah. Wa atuz zakah tidak pakai redaksi lillah. Kutiba alaikumus syiyam tidak menggunakan redaksi lillah, tapi ibadah haji diawali dengan lillah. Naon sababna? Lolobana mah kurang-kurangna mata kayang kapuji. Betul. Ketika mau berangkat kita ada walimatus safar kan? Tetangga, masyarakat, saudara kumpul semua. Berangkatnya bahkan kita diantar.
ketika pulang dijemput. Nah itu kurang-kurangnya bisa-bisa tidak ada lillah di dalam hatinya. Apalagi sekarang musim selfie. Mau berangkat selfie, sampai di Jeddah selfie, sampai di Madinah selfie, di depan Ka'bah juga selfie. Lihat saya nih lagi di Masjidil Haram. Itu kurang-kurangnya mengurangi keikhlasan. Makanya di akhir definisi tersebut ditegaskan oleh Sayyid Sabiq, wabtigha amrdatih, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Tidak sedikit yang pulang ibadah haji ketika pakai kerudung karena tidak dipanggil neng haji, kerudungnya dilemparkan. Mahal-mahal kan. Tidak dipanggil neng haji. Bahkan peci putihnya dipakai karena tidak dipakai kang haji, cep haji, sama dilemparkan peci hajinya. Mahal-mahal katanya. Nah, itu gambaran tidak ada keikhlasan. Kalau hadir undangan tidak hadir ya kalau ada nama hajinya gitu. Nah, itu kan. Dengan ini ketegasan dari definisi tersebut ada wabtigha marratillah. Kalau kita belajar kan la ilaha illallah la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali keridhaan Allah. Sayang kan kita meninggalkan negara kita 40 hari, mengeluarkan ongkos jutaan rupiah, kalau ibadah haji tidak ikhlas, tidak akan dapat pahala. Nauzubillahi min dzalik. Adapun keutamaan ibadah haji itu banyak sekali. Di antaranya pertama termasuk afdhalul amal. Nabi kita bertanya kepada para sahabat, bukan Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, ayu amali afdal? Abu Hurairah. Ya Rasulullah, amal apa yang lebih utama? Jawab Nabi, imanun billahi wa rasulih. Pertama iman kepada Allah dan Rasul. Tsumma mada? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kak Haji mohon maaf, sebetulnya kita masih senang mendengarnya, tapi ada yang ingin lewat dulu, nggak apa-apa ya? Iya, iya. Kita lanjut setelah yang satu ini. Terima kasih Kang Haji. Tunggu dulu sebentar ya. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan ibadah bersama Idhar. Tapi sebelumnya kami mengundang para pemirsa yang ingin bertanya seputar ibadah haji, silahkan WA di nomor kami di 0821 1700 4849 untuk WA dan telepon interaktif. Bandung TV. Yang pertama tadi amal yang lebih utama itu iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua wajihadun fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Kemudian sahabat bertanya lagi, tsumma madza ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Hajjum mabrur, ibadah haji yang mabrur. Apa ibadah haji mabrur itu? Alladzi la yukhalituhu itsmun. Ketika ibadah haji, bahkan selesai ibadah haji tidak dicampuri dengan dosa. Itulah haji mabrur. Itu keutamaan yang pertama. Jadi ibadah haji adalah afdhalul a'mal. Yang kedua, ibadah haji itu ternyata termasuk jihad. Jadi jihad bukan hanya maju ke medan perang untuk melawan kaum kufar, membela agama Islam ketika diserang, tapi termasuk ibadah haji. Bagi siapa ibadah haji termasuk jihad? Jihadul kabiri wad-dha'ifi wal mar'ah al-hajj. Jihadnya orang yang sudah tua, jihadnya perempuan, jihadnya orang yang fisiknya lemah adalah ibadah haji. Karena ibadah haji itu perlu fisik yang prima, yang kuat ya. Karena tawaf kan 7 keliling ya, kalau dekat dengan Baitullah bisa sebentar, tapi kalau jauh jaraknya bisa lama. Kemudian sa'i ya, dari Sofa Marwah, Marwah Sofa kurang lebih 7 kali itu adalah kurang lebih 3 km. Nah, jadi itu cukup melelahkan bagi orang tua, bagi perempuan, termasuk bagi orang yang fisiknya sudah lemah. Dengan demikian termasuk apa? Jihad di jalan Allah. Dan yang ketiga, keutamaan ibadah haji, apabila ibadah haji tidak disertai dengan berbuat kefasikan, tidak berkata cabul, pulangnya bagaikan bayi baru lahir dari rahim ibunya. Nah, dalam sebuah hadis,
man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a kayamin waladatu ummuh. Siapa orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa ada kata-kata yang kotor, tidak berbuat kefasikan, pulangnya bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim. Subhanallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ternyata orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah hamba-hamba pilihan Allah. Nah, jadi yang sekarang berangkat itu pilihan Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti terpilih lagi ya. Untuk musim haji tahun depan bisa melaksanakan ibadah haji. Ketika jadi pilihan Allah, apa? Doanya akan dikabul oleh Allah. Ketika memohon ampun, akan diampuni dosanya. Al-hujjaju wal ummaru waqdullah in da'ahu ajabahum wa in istaghfaru ghafaralahum. Ini hadis riwayat Imam Nasa'i, Imam Ibnu Khuzaimah. Artinya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah, al-hujjaj wal umar, itu wafdullah, pilihan Allah, delegasi Allah. Seandainya mereka memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, doanya akan dikabul. Karena nanti ada makom ijabah kan, multazam itu makom ijabah, makom Ibrahim itu makom ijabah, kemudian Hijri Ismail makom ijabah, Sofa Marwah makom ijabah, belum lagi Arafah makom Irafah makom ijabah. Apalagi nanti di Madinah ada Raudhah, itu juga makom ijabah. Berarti ketika kita ibadah haji banyak tempat-tempat untuk dikabulnya doa. Wa in istaghfaru ghafaralahum, seandainya mereka meminta ampun, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi ketika pulang dari ibadah haji, insya Allah bersih dari dosa. Nah itu keutamaan ibadah haji. Nanti bukan hanya haji kan, hajinya dikerjakan, umrahnya juga dikerjakan. Ibu sudah tahu ada berapa jenis ibadah haji? Belum. Ada haji qiran, ada haji tamatu, ada haji ifrad. Haji kosasi masuk kemana Pak? Itu haji ongkosnya dikasih. Haji Nurdin, nurut dinas. Nah itu ya. Haji Wahyu nih kan? Sawah Napayu. Itu Ada haji mardi, gitu, haji ongkos sendiri. itu Haji Kiron, Haji Tamatu. haji ifrad. Haji Kiron itu apa kan? Ya, kita satu persatu ya. Pertama haji ifrad, apabila ibadah haji didahulukan, selesai ibadah haji baru melaksanakan ibadah umroh. Itu haji ifrad. Adapun haji tamatu itu kan senang-senang ya. Umrah dulu, selesai ibadah umroh baru melaksanakan ibadah haji. Biasanya gelombang pertama itu, yang berangkat gelombang pertama itu kan masih lama untuk menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Itu ibadah umroh dulu. Selesai umroh baru ibadah haji. Itu namanya haji tamatu. Cuma wajib bayar dam. Nah, kalau haji ifrad biasanya banyaknya gelombang yang kedua, karena masuk ke tanah sucinya udah bulan Dzulhijjah atau akhir bulan Dzulqa'dah, sehingga tidak lama lagi menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Itu ibadah haji dulu. Selesai ibadah haji nanti tanggal 13 Dzulhijjah umpamanya udah beres dari Mina, menyelesaikan ibadah haji baru melaksanakan ibadah umroh. Itu namanya haji ifrad. Nah, kalau haji qiran disatukan niatnya. Qiran itu disatukan niatnya ya. Niat haji dan niat umrohnya disatukan. Itu namanya haji apa? Haji qiran. Ifrad, tamatu sama qiran. Oke, ibu-ibu, keutamaan definisi haji sudah, keutamaan haji sudah, jenis-jenis haji sudah. Barangkali sambil menunggu pemirsa yang di rumah bertanya, barangkali ada peringin yang akan ditanyakan, ada unek-unek, ya, mangga saha anu bade ti payun naros mangga. Oh, mangga sok. Sareng etesa. Kali itu payun ulang ka pemirsa wawartos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rina Agustina dari Majelis Taklim Abdurrahman. Saya mau bertanya, Bapak kapal dengan kapan pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan dulu lah nanti coba disatukan ya. Iya, iya. Barusan dari Teh Rina ini yang lahirnya bulan Agustus kayak itu ya. Ya betul ya. Nah, yang lain mangga teh. Kapayu itu Kak Barika eta ka pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Otin Mulyati dari Majelis Taklim Abdurrahman. Bapak Ustadz, Nah, kan dia saya mau bertanya, apakah kalau mau ikut haji terus meninggal, dia nyata, gimana bisa diganti sama saudara? Apakah titel hajinya dapat enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya tidak lupa ya dua-duanya hajinya. Iya. Yang pertama pertanyaan dari Teh Rina, kapan pelaksanaan haji dan umroh? Mangga di Waler Hela Kang Haji. Ibu siapa? Teh Rina Ibu Agustina. Ibu Agustina khususan ya. Oh, bulan Agustus Umumnya pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kapan pelaksanaan ibadah haji dan kapan pelaksanaan ibadah umroh? Pelaksanaan ibadah haji harus dilaksanakan pada bulan-bulan haji. As'alul Hajj, yaitu bulan Dzulqa'dah dan bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, itu ya, 10 hari bulan Dzulhijjah. Cuma pelaksanaannya itu dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, Arafah itu ya, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik. Nah, itu waktu pelaksanaannya. Adapun dari bulan Syawal juga sudah bisa mulai niat haji. Ya. Ibu berangkat ke Tanah Suci Makkah bulan Syawal, sudah bisa labbaika Allahumma hajan dari mikot ya, dari mikotnya itu. Karena ada mikot makani dan ada mikot jamani. Ibu kemana dulu? Ke Madinah dulu, berarti bisa mengambil mikotnya dari Dzul Hulaifah atau Bir Ali itu ya, mikotnya. Sudah bisa niat haji, cuma kan lama pasti menunggunya. Syawal, Hafid sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu makanya banyak yang mengambil haji apa? Haji tamatu. Nah, jadi sudah bisa niat dari bulan Syawal juga. Nah, dari bulan Syawal juga. Nah, adapun pelaksanaannya nanti tanggal 8 ada yang langsung ke Mina. Ada lagi kalau dari pemerintah kita tanggal 8 itu langsung kemana? Ke Arafah. Ya, langsung ke Arafah. Nah, kalau yang ke Mina itu namanya tanazul. Ya. Dari Makkah ke Mina, menginap di Mina malam 9, tanggal 9 pagi-pagi baru ke Arafah. Tapi kebanyakan dari Indonesia tanggal 8 itu langsung dibawa kemana? Ke Arafah. Ini untuk menghilangkan kemadaratan. Nah, tanggal 9 menjelang adzan duhur, waktu duhur itu mulai wukuf sampai adzan maghrib. Nah, dari selesai wukuf baru keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Harus lewat tengah malam. Nah, sampai subuh. Kemudian berangkat ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah. Jadi di Muzdalifah bisa mengambil 7 batu untuk melempar jumroh Aqobah di mana? Di Mina. Selesai melempar jumroh Aqobah, tahallul awal, gunting rambut. Kemudian ada yang melanjutkan ke Mekah untuk menyelesaikan tawaf dan sa'i. Kalau memang waktunya sempit, diselesaikan dulu mabit di Muzdalifah tanggal 11 sampai tanggal 12 Dzulhijjah, itu untuk nafar awal. Nah, kalau nafar sani sampai tanggal 13. Nah, itu pelaksanaan ibadah haji. Adapun ibadah umroh bisa bulan kapan saja. Nah, itu ya, bisa bulan Muharramnya, bisa bulan apa lagi, muludnya, itu bisa kapan saja itu bro. Makanya kalau ibadah haji itu bukan hanya haji dikerjakan, termasuk ibadah haji dan ibadah umroh. Itu Bu ya. Jadi tidak bisa dilaksanakan ibadah haji kecuali pada Ashurul Hajj. Ashurul Ma'lumat. Cukup Ibu. Kemudian Teh Rina cekap. Perterusan di Ibu Satri Teh. Otin. Bu Otin. Perterusan Bu Otin, bolehkah haji digantikan oleh saudaranya atau anaknya ketika meninggal yang akan naik hajinya? Dan bapak yang almarhumnya jadi haji tidak gitu. ada salah seorang sahabat
tidak jauh dari Nabi sedang mengucapkan niat labbaika Allahumma hajjan an subrumah. Aku datang kepadamu ya Allah untuk memenuhi panggilanmu atas nama Subrumah. Kemudian kan Nabi mendengarnya. Sahabat, siapa Subrumah itu? Akhun li. Dia itu adalah saudaraku ya Rasulullah. Jadi diniatkan ibadahnya untuk namanya Subrumah. Kata Nabi, sudahkah kamu ibadah haji? Kalau sudah ibadah haji, silahkan kamu hajikan Subrumah. Tapi kalau belum ibadah haji, kamu dulu ibadah haji, kemudian hajikan Subrumah. Nah, ini menandakan boleh badal haji. Jadi kalau meninggal, sudah niat untuk haji, meninggal, boleh dibadalkan. Apakah nanti dia punya predikat haji? Jelas, Allah lah yang menentukan. Nah itu. Tapi harus apa dulu? Haji dulu yang menghajikannya. Tidak bisa yang belum haji menghajikan. Nah itu. Sekap Pak Geden, baju tentunya. Kang Haji, ibu-ibu satu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita rehat sejenak, kita tidak sejenak, karena akan ada yang lewat sebentar. Kita lanjut setelah itu ya, Mangga. Terima kasih. Pemirsa, semakin seru perbincangan kita, diskusi kita pada hari ini, dan kita akan lanjutkan diskusi kita tentang haji dan keutamaannya. Bandung itu pertanyaan melalui WA dari Kang Ano Mulyono di Cibuntu. Beliau bertanya, Kang Ajengan, apakah jika seseorang yang mampu tetapi belum melaksanakan ibadah haji, apakah bisa dikatakan bahwa Islamnya belum sempurna? Mangga. Terima kasih kepada Ahina Kirom, Kang Ano. Pertanyaannya, apakah bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji tetapi belum melaksanakan ibadah haji, apakah sudah sempurna keislamannya? Ini tergantung ya. Kalau udah mampu melaksanakan ibadah haji tapi ada uzur, gambaran seperti kemarin lah, terjadi COVID-19, akhirnya meninggal, padahal sudah ada niat untuk ibadah haji, itu termasuk sempurna juga ibadah Islamnya ya. Tapi kalau kekayaannya sudah melimpah, sudah ada kemampuan untuk ibadah haji, daftar juga enggak, sampai meninggal tidak ada sedikit pun untuk melaksanakan ibadah haji, tidak ada niat sama sekali, itu jelas belum sempurna keislamannya. Bahkan dalam sebuah hadis itu diragukan apakah dia itu Yahudi atau dia itu Nasrani. Tapi kalau orang yang tidak mampu, kalau tidak melaksanakan ibadah haji, jelas sempurna apanya? Islamnya, walaupun tidak melaksanakan ibadah haji, karena harus manis tatoa ilahi sabila, istitoah, kemampuan. Kalau kata pembimbing ibadah haji, istitoah itu fisik, pesak, manasik. Fisikna sehat, pesakna merekis, nah, itu ya. Manasik berarti harus bisa ilmu tentang ibadah haji itu. Jadi kalau ada kemampuan, ternyata tidak ada sedikit pun niat untuk ibadah haji, sampai meninggal, jelas itu diragukan apakah dia Yahudi atau Nasrani. Itu bisa dikatakan belum sempurna keislaman. Ya. Demikian Kang Ano jawaban dari pertanyaan. Kemudian sebelum kita melanjut ke pertanyaan dari WA selanjutnya, ibu-ibu yang di studio barangkali ada yang bertanya kembali, Mangga. Silakan Mangga. Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Neni Triana, Majelis Taklim Abdurrahman. Mau bertanya, Mangga. apa perbedaan haji dengan umroh? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Apa bedanya haji dan umroh? Ibadah haji tadi sedikit sudah disampaikan,
dilaksanakan pada bulan-bulan haji, ya, Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Adapun umroh bisa bulan apa saja. Nah, itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau ibadah umroh tidak ada wukuf di Arafah. Jadi cukup niat ihram umroh, labbaika Allahumma umratan, kemudian tawaf, sa'i, gunting rambut, tartib, itu selesai. Nah, ketika ibu berangkat ke tanah suci untuk umroh, bisa sebetulnya beberapa kali umroh. Bisa mengambil mikotnya dari Tanaim nanti, bisa dari Ja'ronah, rupanya tergantung paket ya. Nah, paketnya berapa hari? 9 hari atau 12 hari. Nah, kalau 12 hari bisa agak lama, bisa mungkin 4 kali umroh ibu-ibu. 1 kali berangkat bisa kali 4 kali umroh atau 3 kali umroh. Itu yang namanya umroh. Adapun ibadah haji ada tambahnya. Ada wukuf di padang Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Tadi ya, kalau mengambil haji tamattu tanggal 8 pagi-pagi ya, siap-siap untuk melaksanakan ibadah haji, pakaiannya udah diganti, pakaian ihram, kemudian niat labbaika Allahumma hajan, berangkat. Tadi ada yang ke Mina untuk tanazul, ada lagi yang ke Arafah. Nah, tanggal 9 wukuf di Arafah, malam 10 mabit di Muzdalifah, mengambil 7 butir batu, tanggal 10-nya di Mina melempar jumrah Aqabah, kemudian gunting rambut tahallul awal. Ada yang menyelesaikan langsung ke Mekah untuk tawaf dan sa'i, ada lagi karena sempit waktunya menunggu sampai selesai mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, maaf. Malam 11 mabit di Mina, tanggal 11 melempar 3 jamarat, ula, wusta, dan Aqabah. Masih mabit di Mina malam 12, tanggal 12 sama melempar 3 jumrah, ula, wusta, Aqabah. Kemudian ada yang pulang ke Makkah, itu namanya nafar awal. Ada lagi nafar sani, sampai malam 13 mabit di Minanya, tanggal 13 baru melempar jumrah, ula, wusta, Aqabah, baru ke Makkah. Nah, itu tata cara ibadah haji. Bedanya ibadah haji dan ibadah umroh. Jadi ibadah umroh itu tidak ada melempar jumroh. Makanya kalau ibu umroh mau tidak melempar jumroh, enggak bu, enggak di Mina. Hoyo ngelempar jumroh ke umroh, mah enggak lega di situ. Jadi tidak ada lempar jumroh, tidak ada mabit di mana di Muzdalifah. Kalau umroh itu bedanya bu. Ya. Cekap, haji. Selanjutnya mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Suwarmi dari Majelis Abdurrahman. Mohon izin Bapak bertanya, apakah orang yang setiap mau ibadah umroh atau haji diwajibkan untuk ekah dulu Bapak, sedangkan kita dulu belum pernah diekahan sama orang tua kita, segitu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau berangkat ibadah haji atau umroh belum ekah, akikah itu kan kewajiban orang tua ya. Kullu gulamin rahinatun bi aqiqati tudbahu anhu yaumas sabihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suh. Setiap anak yang dilahirkan itu digadaikan kepada akikahnya, disembelih pada hari yang ke-7 dari kelahirannya, kemudian diberi nama pada hari ke-7 dan dicukur rambutnya. Apa yang disebut akikah dulu bu ya? Akikah itu adalah kambing ya, yang disembelih ketika bayi usia 7 hari. Di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, kalau tidak sempat usia bayi 7 hari akikah, bisa 14 hari. Kalau tidak sempat 14 hari, mungkin karena tidak ada uang untuk beli dobanya, itu 21 hari. Ternyata setelah 21 hari juga belum ada rezekinya. Kapan saja ya, sebelum anak itu balik. Cuma rata-rata kalau di kita ke 40 harinya ya. Ada yang 40 harinya bu? Iya. Eta mah sakalian jeung salametan inung bapana eta mah. Iya. 40 hari mah. Salametan inung bapana. Murak. Nah, itu. Adapun kesananya, kalau sudah balik sampai belum diakikahkan sama orang tua karena tidak mampu, boleh mengakikahkan diri sendiri. Nah, sunnahnya itu diri sendiri. Kalau sekarang ibu mau ibadah umroh belum akikah, jangan jadi halangan. Ya umroh saja. Termasuk banyak pertanyaan bu, katanya tidak sah kalau kurban belum ekah. Ekah itu kan bukan tanggung jawab kita. Ekah itu kan tanggung jawab orang
tua. Itu bukan tanggung jawab kita. Berarti kita jangan sampai begini, ekah tidak, kurban tidak. Ibadah umroh jadi tidak. Kenapa? Belum akekah. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, cuma tirakulah ari umroh kaduga, ari ngakekahan sorangan teu kaduga gitu. Pandoman paling ge 3 jutanya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kita mau umroh karena dulu tidak diakekahkan sama orang tua, kita ekah dulu. Cuma kalau tidak ekah juga gak apa-apa gitu, gak apa-apa. Kita berangkat aja umroh atau termasuk ibadah haji, karena tadi akekah itu dulu tanggung jawab orang tua. Karena sampai detik ini orang tua tidak mampu, sunat kita mengakekahkan diri sendiri. Itu Ibu. Jadi gak jadi halangan ya. Umroh ibadah haji walaupun kita belum eka. Termasuk kurban ya. Boleh kurban sebelum kita eka, jangan jadi penghalang. Sampai tidak kurban karena belum eka. Kalau mampu kurban silakan kurban. Itu Bu. Sama-sama. Jadi gitu Bu. Jadi biasanya di kita itu kan 40 hari ekahan. Jadi tetangga mendapatkan gurihnya daging kambing, bapak suami dapat gumurihnya daging istri gitu kan. Ya. Udah ya. Tidak ada betul lagi. Oh, salim mangga. Buguru mangga. Sok tekei sini. Tekei sini. Sesungguhnya kita masih betah, tapi beginilah adanya bahwa ada pertemuan, pasti ada perpisahan, dan kita memang terbatas dan dipatasi. Mudah-mudahan esok lusa kita bisa bertemu kembali, dan kesimpulannya adalah bahwa ada banyak keutamaan ibadah haji, dan tadi sudah disampaikan, tidak usah saya sampaikan kembali. Sebagai penutup kata dari kami, moderator, pembawa acara, kasawah arek ngabedah, lain erek ngangon sapi, kamekah arek ibadah, lain erek ngadon selfie. Terima kasih atas atensi perhatian dari seluruh pemirsa Bandung TV di manapun Anda berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita berdoa bersama. Robbi alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawasalna bita'alumi tawasalna bita'limni antar zuqona wasi'a wa antar zuqona amana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta